Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kajian kita malam hari ini menambah amal ibadah kita dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama kita berada di hari-hari malam-malam yang sangat istimewa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi menjawab, "Wala jihad fisabilillah." Tidak pula jihad fisabilillah bisa menandingi amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai', kecuali seorang yang pergi jihad fisabilillah membawa hartanya, membawa nyawanya, lalu tidak membawa keduanya alias mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Darimi, Nabi mengatakan, "Ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla wa la a'zamu ajran min khairi ya'malu fi 'ashril adha." Tidaklah satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar pahalanya daripada amalan kebaikan, amalan kebajikan yang dikerjakan pada 10 hari pertama Al-Adha, di tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kita sudah masuk di tanggal berapa? 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah malam ini. Besok berarti insyaallah puasa ya, tanggal 9 Dzulhijjah dikenal dengan puasa Arafah. Ya, Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Lalu Nabi mengatakan yukaffiru sanah al-madiyah wa baqiyah. Ya. Maka Nabi menjawab, puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu sebelum tanggal 9 Dzulhijjah dan setahun yang akan datang setelah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini namanya puasa Arafah. Bagi kita yang tidak melakukan haji, maka ya disunnahkan berpuasa. Sempatkan nanti malam sahur dan besoknya puasa, berpuasa. Dan amalan-amalan yang lain banyak ya. Di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir mau makan, setelah makan, mau tidur, setelah tidur, ini semuanya kita lakukan. Semuanya jangan ditinggalkan. Karena memang ini adalah ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat.
Surat Al-Hajj ayat 28 Allah mengatakan agar mereka itu berzikir kepada Allah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang ditentukan, yaitu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian amal yang lainnya adalah bertakbir, ya, bertakbir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, setelah Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang dikerjakan 10 hari pertama Zulhijjah, fa'adhiru finna tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, ya, takbir dan tahmid. Itu sudah ada di dalam kandungan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir la ilaha illallah, ini takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd. Itu juga tahmid. Banyak bertakbir, banyak bertakbir. Kemudian amalan yang sedang dikerjakan oleh, ya, saudara kita di Mekah, yaitu haji. Nabi mengatakan bahwa haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, dan haji mabrur tidak ada balas istighfar kecuali surga. Kemudian banyak amal soleh yang lainnya, sholat rawatib, ya, kemudian sholat yang jamaah jangan ditinggalkan bagian laki-laki, ya, yang wajib ini dioptimalkan, yang sunnah dilaksanakan. Kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, ya, 10 Zulhijjah. Seperti halnya sholat Idul Fitri, seperti halnya sholat Idul Fitri. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam satu Kautsar ayat 2 Allah mengatakan, dan sholatlah dan berkorbanlah. Fasalli, sholatlah untuk Rabbu, dan berkorbanlah untuk Rabbu. Kemudian selanjutnya berkorban. Berkorban, ya, ini adalah satu syariat yang sangat besar, syiar agama Islam yang sangat besar, yang menunjukkan apa? Menunjukkan akan apa? Tauhid, menunjukkan akan besarnya Allah Subhanahu wa taala, ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, esanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga di situ banyak orang Islam yang membeli hewan kurban, menyembelih lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad, sungguh salatku sembelihan, salatku sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang pertama kali berserah diri, ya, di seluruh dunia kaum muslimin bersuka cita, ya, berupaya untuk, ya, menyisihkan hartanya, membelikan hewan kurban, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk wujud praktek apa? Tauhid. Tauhid. Ini yang benar. Kita sembelih hewan, ya, kita sembelih hewan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu, itu yang dimaksud dengan hewan kurban, al-udhiyah. Pengertian al-udhiyah, hewan kurban adalah ma yuzka taqarruban ila Allah taala fi ayyamin nahr bi syara'il makhsusatin, yaitu hewan yang disembelih dalam rangka taqarrub, dalam rangka taqarrub, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari penyembelihan. Pada hari-hari penyembelihan bisyarah itu maksud dengan syarat-syarat tertentu. Ini maksud atau definisi
dari al-udhiyah, dari hewan kurban. Ini disyariatkan, ya. Jadi awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih, ya, anaknya yang bernama Nabi Ismail, ya. Lalu singkat cerita, ya, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata setelah demikian ujian yang sangat besar tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam karena saking cintanya kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan diturutin. Inilah di antara bukti seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saatnya, waktunya ditentukan, Nabi Ismail sudah dibaringkan, siap disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah memerintahkan untuk ditebus diganti dengan hewan sembelihan yang besar, yaitu kambing besar, domba besar. Wa fadainahu bidzibhin, maka kami tebus dengan domba yang sangat besar, kambing kibas yang sangat besar. Lalu syariat tersebut dilanjutkan, diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat apa? Syariat berkurban. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan, surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat 2, Allah mengatakan salatlah dan berkorbanlah untuk Tuhan. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dohan Nabi SAW bikabsyain ablahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahiha. Yang artinya Nabi SAW berkorban dengan 2 kambing kibas, ya, yang sangat besar, yang sangat bagus, bertanduk, yang keduanya disembelih dengan tangannya sendiri. Artinya sang pekurban yang berkorban sunnahnya menyembelih sendiri. Makanya kita akan bahas insyaallah pada malam hari ini tentang bagaimana fikih berkorban. Mudah-mudahan, ya, dengan waktu yang terbatas ini kita akan sampaikan, ya. Dzabahahuma biyadihi. Nabi, ya, menyembelihnya dengan tangannya. Ini hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi SAW berkorban dengan 2 kambing kibas yang besar bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri dengan tangannya, wasamma wa kabbar. Beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar, wa wada'a rijlahu ala safahiha. Nabi meletakkan kakinya di lehernya, kemudian menyembelih, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini masyru'iyatu al-udhiyah, ya, yaitu tentang disyariatkannya berkorban sampai hari kiamat, sampai, ya, kiamat. Artinya, ya, korban ini adalah syariat yang diteruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum berkorban? Hukum berkorban, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, dari kalangan ulama seperti Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Al-Laits, itu mengatakan wajib bagi yang mampu. Dalilnya tadi surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah. Wanhar di sini pakai fi'il amr, kata kerja perintah dalam bahasa Arab, menunjukkan akan kewajiban. Atau dalam hadis Nabi mengatakan man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanahu. Ya, Nabi dalam hadis, ya, bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka wajib mengulanginya pada waktunya, yaitu setelah sholat. Wa man lam yadba falyadba, barang siapa yang belum menyembelih maka segera menyembelih. Ini adalah kewajiban mengulangi. Kalau hukumnya sunnah maka tidak wajib mengulangi,
kurban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr, ya, Ibnu Munzir, ya, Daud, ya, Ibnu Hazm, Imam Daud, ya, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil usyru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yaqussa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Yang artinya Nabi mengatakan, jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan salah seorang di antara kalian menginginkan aroda, ingin. Dari kata sini ingin. Pada siapa yang ingin, yang tidak ingin nggak apa-apa, yang ingin silahkan. Gitu. Jadi yang ingin, kata-kata ingin di sini, ya, menunjukkan akan sunnah, tidak wajib. Ya. Wa aroda ahtum an yudhhiya, dan salah seorang kalian itu ingin untuk berkorban, maka jangan sentuh rambut dan kukunya sedikit pun. Ya, jangan sentuh kuku dan rambutnya sedikit pun. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa kata-kata ingin di sini menunjukkan akan tidak wajib. Kalau wajib, ya, tidak menggunakan kata-kata aroda, tidak menggunakan aroda, ingin. Mana arod, ya, siapa yang ingin berkorban silakan. Jika tidak, maka tidak perlu, ya, menahan diri dari potong kuku dan mencukur rambut. Silakan potong kuku, silakan potong rambutnya. Kalau tidak berkorban atau tidak berencana berkorban, ya. Demikian juga sebagian praktek para sahabat. Abu Mas'ud Al-Ansari, dia mengatakan, inilah adu al-adha, sungguhnya aku meninggalkan, ya, berkurban padahal saya mampu, karena khawatir tanggaku mengira hal itu adalah sebuah kewajiban. Baik, dari dua pendapat ini, yang pertama tadi wajib bagi yang mampu, yang kedua sunnah muakkadah bagi yang berpendapat wajib bila mampu maka berkorban. Bagi yang berpendapat atau, ya, lebih condong kepada pendapat sunnah muakkadah, tetap harus berkorban, usahakan. Ya. Jadi walaupun sunnah muakkadah, sunnahnya juga ditekankan. Nabi SAW tidak pernah tidak kurban, artinya kurban terus. Ada kalanya dengan kambing 2, ada kalanya dengan 100 onta. Hadis-hadis menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah tidak kurban terus. Prakteknya Nabi SAW itu berkorban. Ya. Kemudian antisipasi kalau kita salah, ya, ternyata ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka, ya, hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mudah. Ya, kenapa Anda bisa beli motor? Kenapa bisa beli mobil? Kenapa bisa beli rumah, bisa beli HP, bisa beli laptop, bisa beli macam-macam, ya, tapi nggak bisa kurban. Padahal kurban itu perkara yang tidak sulit jika memang diniatkan dari awal. 10.000 setiap hari, terkumpul 1 bulan 300.000. 300.000 kali 12 berapa? 300 kali 12 3.600.000. Apalah artinya 10.000, tapi ternyata kalau terkumpul selama 1 tahun, ya, itu sangat berarti untuk kita. Untuk apa? Berkorban. Wujud apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katanya apa? Sungguhnya sholat, sembelihan, ya, hidup dan matiku untuk apa? Untuk siapa? Untuk lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi berikan untuk Allah Subhanahu. Ini syiar yang sangat besar.
Ya, dan kita akan ditanya summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkorbanlah, berkorban. Ya. Kalau mau pinjam duit ya nanti dikembalikan sebulan 2 bulan insyaallah gajian lagi enggak apa-apa. Masih ada waktu besok tanggal berapa? 9. Masih banyak kan yang dagang ya? Masih banyak ya kambing yang belum terbeli. Saya nggak dagang ya, saya nggak dagang. Saya tidak promosi, saya nggak dagang. Cari sendiri. Saya hanya memotivasi, insyaallah harus diupayakan setiap tahun kurban, setiap tahun jangan tidak kurban terus. Upayakan, usahakan harus kurban. Baik. Nah nanti kalau udah kebiasaan kurban nggak kurban itu kayaknya ada yang ya. Kalau biasa nggak kurban ya memang susah. Kalau biasa nggak kurban aduh sayang ya kurban, nah itu repot teman. Kalau orang Arab mengatakan tarkul ada meninggalkan sesuatu yang sudah dibiasakan itu adalah menyulitkan, musuh baginya. Tarkul adah, meninggalkan kebiasaan ya, itu adalah sesuatu yang menyulitkan. Tinggal ya, kebiasaan yang tidak baik itu harus ditinggalkan, diubah menuju pada kebiasaan yang baik, itu harus dipaksa. Baik, sekarang kriteria hewan kurban. Kriteria hewan kurban. Hewan dari jenis apa? Dari jenis hewan ternak, onta, sapi, kambing atau domba. Lihat Rasulullah ala marozaqahum min bahimatil an'am. Sebagaimana surat Al-Hajj ayat 34 ya. Allah mengatakan agar mereka itu menyebut nama Allah ya, bersyukur atas apa yang telah diberikan rezeki kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan ternak, min bahimatil an'am ini adalah hewan yang disembelih, min bahimatil an'am. Surat apa tadi? Al-Hajj ayat 34, dari min bahimatil an'am. Kemudian dalam hadis banyak Nabi ya menjelaskan, atau dari hadis Abdullah bin Abbas, bahwa kami dulu bersama Rasulullah dalam satu safar, lalu datang Idul Adha, maka kami ya berkorban dengan sapi ya untuk 7 orang, dan berkorban dengan unta untuk 10 orang. Hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi. Jadi unta dan sapi. Kemudian tadi Nabi pernah, dalam hadis tadi yang saya sampaikan, Nabi pernah korban dengan 2 kambing, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inilah praktek ya, nggak boleh. Walaupun harga kudanya 40 juta, harga kambingnya 3 juta ya, korban dengan kuda tidak sah. Korban dengan kambing yang harga 3 juta ini jauh lebih mengikuti contoh Rasulullah SAW, yaitu dengan hewan kurban yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, jangan bikin sensasi. Ya, korban dengan apa? Yang mahal, kuda. Atau karena nggak mampu dia korbannya dengan ayam misalnya. Nah ini juga tidak sah, harus dari hewan. Kemudian umur onta genap 5 tahun, genap sempurna 5 tahun. Lebih boleh. Untuk sapi genap 2 tahun, lebih boleh. Untuk kambing genap 1 tahun, lebih boleh. Ya, diberikan rukhsah untuk kambing domba, rukhsah jika tidak ada yang 1 tahun, ya diberikan rukhsah dengan apa? Dengan domba yang umurnya 6 bulan, enggak apa-apa. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah,
Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali musinnah, hewan kurban yang sesuai dengan umur. Musinnah itu hewan kurban sesuai umur. Onta tadi berapa? 5 tahun genap. Sapi genap 2 tahun. Kambing genap 1 tahun. Kalau tidak ada, ya cari yang sesuai dengan umur tadi, diberikan rukhsah domba yang umurnya 6 bulan, rukhsah keringan. Illa an ya'sur alaikum, jika kalian mengalami kesulitan, kata Nabi, fatadbahu jad'an minad dam, maka boleh, ya, fatadbahu, maka sembelihlah jad'an, yaitu domba yang umurnya 6 bulan, jad'an minad dam. Ad-da'n itu adalah domba. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya, ya, cacat yang tidak ditolerir. Di sana ada cacat yang tidak ditolerir untuk hewan kurban. Artinya kalau ada cacat ini nggak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, buta sebelah. Yang jelas kebutaan. Ini sebelah. Kalau dua-duanya, apalagi? Buta sebelah aja nggak boleh, apalagi buta dua-dua. Ngeceknya gimana? Ya coba aja, bisa ada apa namanya? Ada respon nggak ketika didekati atau diperiksakan kepada dokter hewan? Nggak sah kalau ada yang buta. Yang kedua, sakit parah. Yang ketiga, pincang. Yang keempat, sangat tua, lemah, tua. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Al-Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, arba'atun la yujzina fil Allah. Ada 4 kriteria yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Ada 4 kriteria yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, al-awra al-bayyin awra, buta sebelah yang jelas kebutaannya. Wal maridul bayyin marud, sakit parah. Wal arja al-bayyin termuha, pincang. Wal kasir lati latungi, ada hewan kurban yang sangat lemah karena tua. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Kemudian ada cacat yang makruh tapi masih boleh. Kalau tadi cacat yang tidak ditolerir, nggak boleh, tidak sah dijadikan hewan kurban. Sekarang ada cacat yang makruh tapi masih boleh dijadikan kurban. Maqtu'atul udhun, terpotong telinganya, semua atau sebagian. Telinganya terpotong, semua atau sebagian. Masih boleh, cuma makruh. Atau pecah tanduknya, semua atau sebagian, tanduknya pecah. Ya. Kemudian ada cacat yang tidak berpengaruh. Ada cacat yang tidak berpengaruh, artinya boleh, nggak masalah. Nggak makruh juga boleh, nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. La asar lahan. Contohnya giginya copot, ya, atau ekornya terputus, ekornya terputus, ya, hidungnya terputus. Ini antara cacat yang tidak ada masalah. Kemudian kriteria hewan kurban yang dianjurkan. Kriteria hewan kurban yang dianjurkan. Secara umum, hewan kurban yang dianjurkan adalah yang paling gemuk. Karena, ya, dari hadis Abu Umamah bin Sahal, beliau mengatakan kunna nusamminul udhiyah bil Madinah. Dari sahabat Abu Umamah bin Sahal, dia mengatakan kunna nusamminu al-udhiyata bil Madinah. Kami dahulu, ya, menggemukkan hewan-hewan kurban di kota Madinah. Wa kana muslimun yusamminun,
Dan kaum muslimin juga demikian, menggabungkan hewan-hewan kurbannya. Hadis hasan. Ya, hadis hasan. Kemudian lebih afdal mana? Nah, ini kan ada dua pilihan di sini. Ya. Dua pilihan, apakah sapi atau kambing? Kalau di Arab ada tiga pilihan, onta, sapi, atau kambing. Ya, ada pendapat, ya, ada pendapat di jumhur ulama yang lebih afdol saja ya, utama, yang lebih utama. Jumhur ulama, mayoritas ulama menjelaskan yang utama itu mulai dari onta dulu, baru sapi, lalu kambing. Hadisnya adalah hadis ketika seorang yang datang ketika sholat Jumat, mau Jumatan, ya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub, kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat pada waktu pertama seperti dia, ya, berkorban dengan onta, kemudian dia datang pada waktu yang kedua seperti berkorban dengan sapi, kemudian dia datang pada waktu yang ketiga seperti dia berkorban dengan kambing. Dari hadis ini riwayat Bukhari Muslim bahwa afdoliyahnya yang utama adalah dari unta, sapi, baru kambing. Oh, jumhur ulama. Ya, ada pendapat yang kedua sebaliknya, ya, lebih afdol kambing, baru sapi, lalu apa? Unta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami menggantinya dengan hewan kambing yang besar ketika apa? Penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap apa? Nabi Ismail diganti dengan onta atau sapi atau kambing, dengan kambing yang besar. Ini afdoliyah, tidak perlu diperdebatkan, tinggal antum doyannya yang mana. Kira-kira kan distribusi apa namanya untuk korban yang pertama untuk dimakan, makan sendiri kan? Boleh nggak orang berkorban ambil dagingnya? Boleh. Kalau ada yang nggak boleh, panitianya perlu dipertanyakan. Dikasih. Yang korban sini kasih, bapak mau ngambil berapa, ya? Atau bapak mendapatkan sekian, ya, harus dikasih, dan dikasihnya itu sewajarnya, ya, sewajarnya. Artinya ya kira-kira dia daging, pengen daging, ada dagingnya, tulang dia dapat tulang, ya. Ini sudah kemarin ada yang ngeluh, saya setiap kali kurban tiap tahun, ya, kambing cuma dikasih kaki kambingnya. Ini yang kurban, nggak tahu benar apa tidaknya. Ini kan kasihan. Dan mesti mengerti kan, bisa nggak kaki itu dibuat apa namanya? Disate bisa nggak sih? Kan kaki kambing bisa nggak itu? Bisa, masih bisa. Dapat banyak nggak itu? Banyak nggaknya itu ya? Gak mungkin banyak itu, bukan daging, kan kasihan itu, ya. Kalau bisa nyembelih sendiri, nyacak sendiri bagus. Kemudian tasuk disedekahkan atau dihadiahkan, disedekahkan kepada orang yang miskin, kemudian dihadiahkan kepada orang yang apa namanya, yang dia kenal, nggak apa masalah, nggak harus miskin. Al-iddikhar min lahmiha, kemudian disimpan. Ya, berdasarkan surat apa? Al-Hajj ayat 28. Ya. Fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Ya. Fakulu minha, dan makanlah dari hewan kurban tersebut, wa aqimul ba'isal faqir, dan berikan makan pada orang-orang yang fakir miskin. Dalam hadis qulu wa aqimul wadakhiru, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim, makan, ya, dan berikan sedekah, dan silahkan disimpan. Wadakhiru. Ya. Kemudian
Yang tidak boleh, dilakukan pada hewan kurban. Yang tidak boleh dilakukan pada hewan kurban, yang pertama tidak boleh dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Ya, baik kepalanya, baik kulitnya. Nabi mengatakan la tabi'u luhumal hadi wal adhah. Jangan kalian jual daging ya kurban ketika haji atau daging kurban bagi yang berkurban selain haji. Fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bi juludiha wa tabi'uha. Makan, sedekahkan dan bersenang-senang dengan kulit-kulitnya, jangan dijual belikan. Demikian juga di antara praktek jual beli itu bisa dengan uang atau dengan jasa, yaitu mengupah jazar, mengupah apa? Pejagal, jagalnya atau yang mencacatnya, panitianya. Tidak boleh ya mengupah jagal atau panitianya dengan hewan kurbannya. Kan sudah ada untuk beli hewan kurbannya sekian, 3 juta misalnya, untuk biaya operasional baik jagalnya, baik panitianya untuk makan panitianya, itu dipisahkan, jangan dijadikan satu. Jadi pastikan apa yang dititipkan oleh para pekurban ke panitia itu tersalurkan kepada yang berhak, bukan kepanitiaan, bukan atas nama panitia dapat sekian seperti itu. Tapi atas nama panitia itu bukan atas panitia, karena dia warga situ. Ya, warga situ dapat berapa? Ya dia dapat sebagai warga atau sebagai orang miskin atau sebagai yang berkorban. Ya, saya ditanya apakah panitia itu boleh, mendapatkan hewan kurban hasil kerja dia. Ya, jawabannya harus ditafsil, harus dirinci. Ya, kalau ya panitianya itu yang berkorban, kenapa tidak boleh ngambil hak dari hewan kurbannya? Satu. Kedua, kemungkinan kalau memang panitianya orang miskin, kenapa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan hewan kurban sebagai orang miskin? Ya, kurban enggak, miskin enggak, gimana? Ya, sebagai warga sih mungkin enggak apa-apa. Sebagai warga sih. Atau yang berkorban itu ngasih hadiah kepada panitianya yang berkorban. Oh, saya itu kasih enggak apa-apa. Nah, itu juga boleh. Jadi harus tafsir, itu sih tafsir diri. Tapi kalau sudah di-typing semuanya akan mendapatkan sekian, itu ya repot. Artinya kalau dia sebagai orang miskin, sebagai pekurban, ya pasti dapat. Gak mungkin gak dapat, harus. Ya, maka jawabannya harus tafsir. Ya, dirinci. Bisa dapat, dan ini kebanyakannya dapat. Benar kan? Dapat, masa gak dapat? Dia sudah cacat-cacat, kasihan kan, pengen nyantai, gak dapat, kasihan kan. Bisa dapat dari hadiah dari yang lain. Ya nggak apa-apa, saya hadiahkan. Nggak apa-apa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian faidah al-udhiyah afdal min at-tasadduq bi thamaniha. Ketika datang 10 Zulhijjah, itu waktunya kita berkorban. Lebih afdal mana? Sedekah dengan 3 juta atau berkorban? Kita punya duit 3 juta, ya, 3 juta. Disedekahkan atau kurban? Maka yang afdal adalah berkorban. Kalau dia sudah beli sapi, beli kambing, ternyata meninggal lagi, mati hewan kurbannya mati. Apa kewajiban menggantinya? Tidak perlu diganti, tidak mengapa.
Artinya dia sudah ya menunaikan kewajibannya, ternyata mendapat musibah mati. Apakah dia jatuh dari truk, apakah dia berantem, dia masuk angin, ya. Nggak perlu mengganti. Insya Allah sudah mencukupi. Insya Allah sudah mencukupi bagi mereka yang apalagi yang berpendapat wajib tadi, wajib berkorban. Ya sudah tertunaikan kewajiban. Apakah boleh berkorban di pelosok? Bukan di tempat domisilinya. Hukum asalnya korban itu adalah di tempat asal dia tinggal di situ. Itu hukum asalnya. Tetapi kalau ada maslahat rajihah yang kuat untuk dia berkorban di tempat yang lain, karena mungkin nggak ada korban di sana, atau di sini sudah tercover dengan ya yang lainnya, sudah banyak korban, silahkan dilihat kondisi. Tapi kalau di sini belum ada korban, misalnya asal dia korban di situ, sembelih sendiri boleh, nggak harus di panitia sebenarnya, nggak harus di panitia. Kalau dia bisa mampu sembelih sendiri, pulang sembelih sendiri, ya bersama keluarganya, kemudian dibagi-bagi ke tetangga, itu jauh juga bagus. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah serahkan kepada panitia dia. Bisa ada waktu nggak? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Saya sampaikan ada penyembelih sedikit. Baik, adapun ada penyembelih. Ya, yang pertama orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu pertama berakal. Ya, laki-laki atau wanita boleh saja. Tapi yang berakal, balik, ya, atau tamyiz. Kemudian beragama Islam. Yahudi, Nasrani boleh, cuman ya khusus korban jangan, masa nggak ada orang Islam. Ya, sembelihan orang Nasrani, Yahudi itu halal. Al-Maidah ayat 5. Ya. Kemudian ketiga membaca Bismillah, kemudian membaca takbir Allahu Akbar, sebagaimana tadi hadis Nabi bertakbir, membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, hadza anni. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, hadza anni. Ini dari wa an ahli baiti, dan dari keluarga. Coba tadi Bismillah, ikuti Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, hadza anni. Ya udah, anni itu ini dari wa ahli baiti, dan keluarga. Itu kalau kami. Kalau dia sebagai wakil, hadza an fulan, ini dari fulan bin fulan. Ya, kemudian alatnya harus tajam, kemudian tidak menyiksa hewan sembelihan, ditajamkan dulu, kemudian menyembelih di tempat yang tidak dilihat oleh hewan kurban yang lainnya, nggak boleh. Mengasah di depan hewan kurban juga tidak boleh. Ini hadis-hadisnya ada, ya, ada teguran dari ya sahabat bahwa tidak boleh menajamkan di depan ya sesembelihan atau hewan kurban. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Ya, apa-apa yang tidak bisa digapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.